Awal Februari selalu datang dengan perasaan yang aneh. Kalender berganti, tetapi kegelisahan yang tertinggal dari bulan sebelumnya belum benar-benar pergi. Bagi banyak orang, suasana ini terasa seperti melanjutkan sebuah cerita yang belum selesai. Cerita tentang harga-harga yang naik pelan tapi pasti, tentang nilai tukar rupiah yang terus melemah, dan tentang kabar dari luar negeri yang terdengar jauh namun dampaknya terasa sangat dekat. Layar ponsel dan televisi dipenuhi berita tentang dolar Amerika yang kian mahal, tentang pabrik-pabrik di Tiongkok yang akan berhenti beroperasi karena libur panjang Tahun Baru Imlek, serta tentang ketidakpastian global yang seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Sebagian orang memilih menatap semua itu dengan pasrah, sebagian lagi mengeluh tanpa henti, dan tidak sedikit yang memilih menjadi penonton, merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan arus besar ekonomi dunia. Padahal di balik kegaduhan ini, ada makna yang lebih dalam dan peluang yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau berhenti sejenak, berpikir jernih, lalu bergerak dengan strategi. Pada penghujung Januari 2026, dunia berada dalam fase yang rapuh. Nilai tukar rupiah menyentuh angka 16.700 per dolar Amerika Serikat, sebuah angka yang bukan sekedar catatan di layar perdagangan valuta asing, melainkan alarm keras yang menggema hingga ke dapur rumah tangga. Angka ini mempengaruhi harga beras di warung, biaya sekolah anak, ongkos transportasi, hingga harga bahan baku bagi pelaku usaha kecil. Pada saat yang hampir bersamaan, Tiongkok sebagai pabrik dunia bersiap menekan tombol jeda. Libur Imlek berarti mesin-mesin produksi berhenti, pelabuhan melambat dan arus barang global tersendat. Dua peristiwa besar ini bertemu dalam satu waktu, menciptakan tekanan ganda yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi besar, tetapi juga oleh pedagang kaki lima dan pekerja harian. Logikanya sederhana, tetapi dampaknya kompleks. Ketika dolar menguat, semua barang yang bergantung pada impor akan ikut naik harganya. Ketika pabrik-pabrik di Tiongkok berhenti berproduksi, pasokan barang menurun drastis. Saat kedua hal ini terjadi bersamaan, pasar menghadapi situasi yang pelik. Harga-harga terdorong naik, sementara ketersediaan barang justru menipis. Inilah kondisi yang sering disebut sebagai badai sempurna, sebuah situasi di mana tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Banyak orang membaca situasi ini sebagai ancaman besar, bahkan sebagai tanda awal kehancuran ekonomi. Namun, jika menoleh ke belakang, sejarah selalu menunjukkan satu pola yang konsisten. Setiap krisis besar selalu membawa dua wajah. Ia bisa menjadi pintu kejatuhan bagi mereka yang kaku dan terlambat beradaptasi, tetapi juga bisa menjadi gerbang peluang bagi mereka yang ringan bergerak dan berani membaca arah angin. Ada satu hukum tidak tertulis dalam dinamika ekonomi global yang sering luput dari perhatian. Ketika para raksasa dunia sedang bertarung, mereka akan menjatuhkan remah-remah yang cukup besar untuk menghidupi banyak orang di bawahnya. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini bukan sekedar urusan tarif atau neraca perdagangan, melainkan pertarungan pengaruh ekonomi dan geopolitik jangka panjang. Gelombang dari pertarungan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Negara-negara yang selama ini dipandang stabil dan mapan pun tidak luput dari dampaknya. Singapura misalnya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan struktural yang selama ini tersembunyi di balik citra kemewahan dan efisiensi. Singapura adalah contoh ekonomi yang dibangun di atas jasa, perantara, dan sistem pencatatan bernilai tinggi. Ia bukan negara dengan basis produksi barang mentah yang besar, melainkan simpul logistik dan keuangan yang mengandalkan kelancaran arus global. Pelabuhan tuas yang megah, penuh robot dan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan adalah simbol dari kemajuan tersebut. Namun, kemajuan ini datang dengan biaya operasional yang sangat tinggi. Sistem otomatis tidak mengenal kata libur, listrik harus tetap mengalir, server harus tetap dingin, dan tenaga ahli harus tetap dibayar. Ketika arus kargo dari Tiongkok melambat atau bahkan berhenti karena libur Imlek, pendapatan menurun tajam, tetapi biaya tetap berjalan tanpa ampun. Inilah yang membuat Singapura berada dalam posisi terjepit, kuat dari luar tetapi rapuh dari dalam. Keadaan ini bisa dianalogikan dengan sebuah restoran mewah yang berdiri di lokasi prestisius. Restoran itu memiliki interior indah, pendingin ruangan yang selalu menyala, dan staf terlatih dengan gaji tinggi. Namun ketika pemasok bahan baku berhenti karena libur panjang dan pelanggan berkurang drastis, restoran itu tetap harus menanggung semua biaya. Sebaliknya, warung tenda di pinggir jalan memiliki fleksibilitas yang jauh lebih besar. Ketika sepi, lampu bisa dimatikan, kompor bisa dipadamkan, dan pengeluaran bisa ditekan seminimal mungkin. Dalam kondisi krisis, kesederhanaan bukan lagi simbol keterbelakangan, melainkan sumber kekuatan yang nyata. Ketidakpastian global ini menciptakan sebuah ruang kosong yang jarang dibicarakan, sebuah vakum logistik. Ketika pasokan barang impor, khususnya dari Tiongkok, hilang sementara dari peredaran, pasar tidak berhenti bernapas. Ia justru mencari pengganti. Selama bertahun-tahun, produk-produk lokal sering kalah bersaing karena barang impor memiliki harga yang lebih murah dan pasokan yang melimpah. Namun ketika dolar menguat dan produksi Tiongkok berhenti sementara, keunggulan itu memudar. Harga barang impor melonjak tajam, waktu pengiriman menjadi tidak pasti, dan para pedagang mulai mencari alternatif. Inilah titik di mana produk lokal memiliki kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang dan tampil di panggung utama.
Vakum logistik ini adalah peluang emas yang tidak datang setiap hari. Pasar membutuhkan barang, dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Jika pelaku lokal mampu bergerak cepat, mereka bisa mengisi ruang kosong tersebut. Namun peluang ini tidak akan otomatis berubah menjadi keuntungan tanpa perubahan cara berpikir. Disinilah konsep ekonomi gerilya menemukan relevansinya. Ekonomi gerilya bukan tentang skala besar atau modal raksasa, melainkan tentang kelincahan, kecepatan, dan kemampuan membaca situasi lapangan secara akurat. Bagi pelaku ekonomi mikro, kunci keberhasilan bukan terletak pada seberapa besar modal yang dimiliki, melainkan pada seberapa cepat uang berputar. Dalam situasi daya beli yang menurun, uang tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tangan dalam jumlah yang lebih kecil dan lebih sering. Tugas pelaku usaha kecil adalah menyesuaikan diri dengan pola ini, bukan melawannya. Mereka yang tetap bersikeras menjual barang mahal dengan margin besar akan mendapati barangnya hanya menjadi pajangan. Sebaliknya, mereka yang mau menyesuaikan ukuran, harga, dan cara penjualan akan tetap bergerak meski pelan. Salah satu langkah penting dalam ekonomi gerilya adalah memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. Ketergantungan pada tengkulak besar sering membuat biaya membengkak dan margin menyusut. Dengan mendekat langsung ke produsen lokal, petani, atau pengrajin di sekitar, pelaku usaha mikro bisa menekan biaya sekaligus membangun hubungan yang lebih adil. Setelah bahan baku diperoleh, strategi berikutnya adalah menyesuaikan produk dengan kemampuan beli masyarakat. Disinilah praktik pengemasan ulang dalam ukuran kecil menjadi sangat relevan. Barang yang sama, ketika dikemas dalam ukuran lebih kecil dengan harga terjangkau, akan lebih mudah bergerak di pasar. Perputaran uang harian menjadi lebih penting daripada keuntungan besar yang datang sesekali. Keuntungan kecil yang konsisten setiap hari jauh lebih sehat bagi kelangsungan usaha kecil. Prinsip ini sering diremehkan, padahal di masa krisis, stabilitas arus kas adalah penentu hidup atau mati sebuah usaha kecil. Selain itu, ekonomi gerilya menuntut kejelian dalam membaca kerumunan. Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan di berbagai daerah menciptakan konsentrasi pekerja dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi. Mereka membutuhkan minuman dingin, makanan ringan, dan kebutuhan harian lainnya. Mendatangi mereka langsung alih-alih menunggu pelanggan datang adalah bentuk adaptasi yang sederhana namun efektif. Namun di tengah upaya bertahan dan berkembang, ada ancaman lain yang sering muncul dari arah yang tidak diduga. Ancaman ini datang dari birokrasi yang berbelit dan para perantara tidak resmi yang memanfaatkan ketidaktahuan. Ketika rakyat kecil mulai mandiri dan kreatif, selalu ada pihak yang mencoba menakut-nakuti dengan dalih perizinan, pajak, atau aturan yang sengaja dikebaskan. Ketidaktahuan menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menarik keuntungan sepihak. Dalam situasi seperti ini, literasi menjadi senjata utama. Literasi digital dan pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sistem pembayaran digital, pencatatan transaksi yang rapi, dan akses langsung ke layanan perizinan online dapat melindungi pelaku usaha kecil dari praktik-praktik tidak sehat. Teknologi bekerja berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Ia tidak mengenal uang pelicin atau negosiasi di belakang layar. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha mikro bisa memperkuat posisi tawar mereka dan memastikan bahwa hasil kerja keras mereka tidak bocor ke tangan yang salah. Lebih dari sekedar alat efisiensi, teknologi menjadi instrumen keadilan. Ia membantu membersihkan jalur usaha dari gangguan-gangguan yang tidak produktif. Dengan jalur yang bersih dan transparan, langkah untuk naik kelas menjadi lebih ringan. Semua ini pada akhirnya bermuara pada satu isu besar, yaitu kedaulatan ekonomi. Krisis global, melemahnya rupiah, dan kegelisahan di negara-negara tetangga adalah ujian mentalitas. Tahun 2026 bisa menjadi titik balik, bukan karena keadaan tiba-tiba membaik, tetapi karena cara pandang masyarakat berubah. Kedaulatan ekonomi tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langit atau seberapa tebal laporan keuangan negara, ditentukan oleh siapa yang menguasai proses produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal. Kita memiliki lahan, tenaga kerja, dan pasar yang besar. Yang seringkali kurang hanyalah keberanian untuk mengambil peran utama. Ibarat sebuah dapur, memiliki ruang dan bahan makanan saja tidak cukup. Yang terpenting adalah siapa yang memasak dan menentukan menu. Jika dapur dimiliki sendiri tetapi yang memasak adalah pihak lain, maka pemilik dapur hanya akan kebagian sisa. Visi ke depan adalah lahirnya usaha-usaha mikro yang tangguh, adaptif, dan berdaulat. Warung-warung kecil yang tampak sederhana dari luar, tetapi di dalamnya memiliki sistem yang rapi, jaringan pasokan yang kuat, dan hubungan yang erat dengan komunitas sekitar. Inilah fondasi ekonomi yang tahan banting terhadap guncangan global. Dengan memahami situasi, membaca peluang, dan bergerak secara kolektif, masyarakat tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menang di tengah krisis. Kuncinya adalah berhenti menjadi penonton, berhenti meratapi keadaan, dan mulai mengambil peran. Krisis bukanlah akhir dari segalanya. Bagi mereka yang berani berpikir jernih dan bertindak lincah, krisis justru bisa menjadi awal dari sebuah kebangkitan yang nyata.